Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya, kita semua masih dapat bertemu secara daring pada kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya secara singkat terlebih dahulu. Perkenalkan semuanya, saya Maifa Salsabila. Saat ini saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Pajajaran, Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Manajemen Produksi Media. Mungkin teman-teman semua bisa mengenal saya lebih dekat lagi melalui beberapa sosial media saya, ada Instagram, LinkedIn, dan juga email seperti yang ada pada layar. Teman-teman sekalian, kita semua tahu bahwa sampah sudah menjadi sebuah persoalan yang tidak ada habisnya, khususnya di Indonesia. Kelestarian bumi saat ini bisa dikatakan terancam dikarenakan tumpukan sampah, terutama sampah plastik yang nyatanya ini sangat sulit terkontrol. Sehingga upaya apa sih yang seharusnya bisa kita lakukan? Sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah teman-teman pernah mendengar istilah zero waste lifestyle? Mungkin orang modern saat ini sudah tidak asing ya mendengarnya, tapi mungkin juga ada beberapa orang di antara teman-teman sekalian yang masih belum mengetahui apa sih itu zero waste lifestyle. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas zero waste lifestyle mulai dari definisi, urgensi, cara, dan juga manfaatnya bagi keberlangsungan hidup kita saat ini. Sebetulnya, istilah zero waste lifestyle ini bukanlah istilah baru, melainkan sudah ada dari beberapa tahun ke belakang, dan jika kita lihat belakangan ini juga sudah banyak ya masyarakat, termasuk para milenials yang mulai beralih kepada gaya hidup zero waste. Gaya hidup zero waste ini bisa dikatakan sebagai gaya hidup bebas sampah, namun bukan sepenuhnya tidak ada sampah satupun ya teman-teman. Intinya, kunci gaya hidup ini ialah meminimalisir timbulnya sampah bekas pemakaian individu dengan tujuan membuat sampah ini tidak terkirim atau berakhir di TPA. Nah, mengapa sangat dibutuhkan? Sampah plastik di sini ialah sampah yang paling disorot atau menjadi highlight. Karena bisa kita lihat sendiri ya dalam kehidupan sehari-hari juga sampah plastik itu adalah sampah yang paling sering bahkan mudah kita temui di mana-mana. Belum lagi jika kita teliti lebih lanjut, masyarakat dunia saat ini itu sedang hidup dalam ekonomi linear dengan konsep ambil, pakai, dan buang, di mana sumber daya diambil untuk dikelola menjadi produk, sementara limbahnya atau sisa-sisanya sampah itu dibuang begitu saja, tidak didaur ulang atau digunakan kembali. Sehingga itulah penyebab timbunan limbah atau sampah semakin melonjak. Nah, oleh karena itu, urgensi zero waste lifestyle di sini semakin kuat untuk menjadi salah satu solusi kreatif terhadap permasalahan sampah. Lalu, apakah ada kaitannya dengan 3R? Tentu saja ada. Dan jika teman-teman bertanya, apa sih perbedaannya zero waste lifestyle dengan 3R? Nah, pada zero waste lifestyle ini, 3R berubah menjadi 6R dengan penambahan poin yang membuat zero waste lifestyle semakin lebih kompleks. 3 poin tambahan itu ada rating, yaitu memikirkan kembali ketika kita akan membeli sesuatu. Kita harus bijak dalam berpikir apakah produk yang akan kita beli nanti itu benar-benar kita butuhkan atau tidak. Terus yang kedua dari refuse, yaitu cara menolak produk yang sekiranya akan membahayakan lingkungan. Di sini berpikir kritis sangat diperlukan karena kita harus mempertimbangkan bahan dari produk yang akan kita beli itu apa dan bisakah nantinya didaur ulang atau tidak. Dan yang ketiga itu ada rot atau membusukkan sampah menjadi pupuk atau kompos sehingga sampah-sampah sisanya itu semakin lebih berguna. Teman-teman sekalian, zero waste lifestyle ini bisa kita mulai kapan saja dan dari hal-hal kecil loh. Setelah kita paham, alangkah baiknya juga kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai aksi nyata kepedulian kita terhadap lingkungan. Kita bisa memulai mengurangi penggunaan plastik atau plastic diet dengan membawa kantong belanja sendiri ketika berbelanja, atau juga bisa membawa botol minum dan alat makan sendiri ketika kita makan. Karena kita semua pasti tahu ya, beberapa tempat makan sekarang ini menggunakan alat makan sekali pakai dari bahan plastik yang tentunya akan berdampak buruk bagi lingkungan. Di samping itu,
Kita bisa melakukan praktik book shopping yang ternyata sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia setiap kali berbelanja di pasar tradisional. Produk-produk lokal yang dijual di pasar tradisional bisa dibeli secara sekaligus dan tidak dikemas secara kesatuan kan, seperti di toko swalayan. Nah, tapi kembali lagi, kita harus tetap membawa tas belanja kita sendiri dari rumah atau wadah kita sendiri untuk mengurangi jumlah plastik atau kresek yang dibawa pulang ke rumah nantinya. Lalu yang terakhir, kita dapat mengurangi food delivery order. Kenapa teman-teman kita harus mengurangi ini? Karena akan ada akibat yang harus ditanggung oleh lingkungan jika kita pergi ke restoran atau memesan delivery food. Jadi mulai sekarang kurangi untuk makan di luar atau memesan makanan secara delivery. Teman-teman kalian, jadi selain membantu menghemat dan menjadikan hidup lebih sehat, Zero Waste Lifestyle juga membantu kita untuk mengevaluasi gaya hidup kita dan melihat bagaimana sesuatu yang kita konsumsi atau aktivitas kita itu bisa berdampak terhadap lingkungan. Bumi tempat satu-satunya manusia tinggal dan saat ini sedang dalam kondisi krisis. Jadi saya sendiri di sini akan mengajak kalian untuk saling mengingatkan, belajar untuk lebih peduli dan berbuat sesuatu terhadap kelangsungan bumi kita. Menerapkan gaya hidup zero waste lifestyle adalah salah satu caranya untuk mengurangi sampah dan juga melestarikan lingkungan dan bumi kita. Karena ada istilah, kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.